Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Expos, kami sekarang sedang berada di Padukuhan Bulak Salak, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Sleman. Nah, sekarang kita sedang berada di mana, Mujar? Di lokasi desa wisata, hutan bambu, nah, Desa Bulak wisata, Salak, hutan bambu, Bulak Salak, Wukirsari. Nah, kalau untuk di belakang kita ini kan sedang rame-rame. Ini ada apa kebetulan ini pertemuan antara warga juga perangkat desa juga dengan komunitas Dharmatika yang akan untuk program-program ke depan, Mas. Program ke depan. Ini baru pertemuan awal dengan perangkat desa, dengan komunitas, dengan Pok Darwis untuk membuat program-program kesenian ke depan, seni budaya ke depan. Oke, berarti di sini sedang ada kumpul-kumpul di belakang kita ya teman-teman. Ini rencananya ingin mengembangkan desa ini. Wisata ini potensi luar biasa. Digali-gali supaya perekonomian rakyat sekitar kini berkembang. Jadi UMKM maju jalan, pameran untuk juga UMKM kuliner dan lain-lain, pertunjukan macam-macam. Nanti kita adakan di sini gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini sekitar 1 hektar lebih. Nah, tempatnya luar kalau biasa. dilihat ini sejauh ini mata memandang bambu semua. Bambu semua, hutan bambu. Ada apa di tempat ini? Jadi sobat jangan kemana-mana, tetap di Markipos. Mari kita ekspos. Oke, ini kita sedang kejauhan masuk mana? Sudah di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Expos, kami sekarang sedang berada di Padukuhan. Baik teman-teman Sobat Expos dimanapun Anda berada, saya sekarang sedang berada di lokasi apa ini namanya ini, Mas? Hutan Bambu Bulak Salak. Hutan Bambu Bulak Salak, Wukirsari, Cangkringan, Sleman. Nah, sekarang saya bersama Mas Sidik selaku pengelola di sini di bidang kesenian, ya. Di sini kalau kesenian itu apa aja, Mas Sidik? Banyak, Mas, ada kesenian jadilan, ketoprak, serandul, campur sari bisa. Oh, banyak ya, ada ketoprak, terus campur sari, serandul, terus banyak, Mas, G. Nah, terus kalau membicarakan tempat ini itu berdiri atau sudah mulai aktif itu tahun berapa gitu sekitarnya, Mas? Sekitar 5 tahun belakang. Oh, 5 tahun ke belakang, ya. Itu dulunya bekas galian C, terus dirubah jadi tanaman singon nggak produktif, terus dirubah di tanam hutan bambu. Oh begitu, dari sebelum bambu berarti sengon dulu malah dulu. Sengon dulu. Nah ini teman-teman di sini itu bambunya sangat banyak sekali. Ada berapa macam bambu kalau di sini itu, Mas? Di antaranya kurang lebih 35 jenis bambu, Mas. Nah ada 35 jenis bambu teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasanya kalau di desa itu kan bambu paling bambu namanya? Bambu petung, terus bambu apus. Ternyata tidak cuma itu, teman-teman. Di sini ada 38 jenis bambu. Nah, kalau membicarakan tempat ini sendiri, acara-acara atau event-event yang sudah pernah dijalankan atau dilakukan di tempat ini apa aja, Mas Sidik? Dulu pernah ada ini, Mas, Ngerti Dusun pernah satu kali. Terus dari Monas bambu di sini, terus dari apa itu kesenian jadilan pernah di sini. Dari kegiatan untuk warga, untuk ya seharusnya untuk bisa meningkatkan wisata ini, tapi ya kita masih berkekurangan untuk mengekspor. Jadi ya kita masih monoton, dan kegiatan yang dulu pernah pengunjungnya banyak, hampir 500 orang itu pasar Minggu Kliwon. Pasar Minggu Kliwon. Pasar setiap 1 tahun sekali atau gimana? Enggak, setiap 1 bulan sekali. Pas setiap 1 bulan Minggu Kliwon. Setiap Minggu Kliwon. Iya. Oh gitu. Terus kebentur Covid, nah jadi hilang lagi. Berarti setelah Covid ini rencananya ke depan akan ada lagi nggak? Ada lagi untuk pasar Minggu Kliwonnya. Sebenarnya pasarnya di utara sana. Iya. Tapi ya lumayan jauh. Oke, kalau untuk tempat ini itu luasnya kurang lebih berapa hektar ini kalau melihat di sini, Mas?
2 sampai 3 ada, Mas. Oh, 2 sampai 3 3. hektar ada. 2 sampai 3 hektar itu bambu semuanya, teman-teman. Oke, ini kita sedang berjalan menuju salah satu bambu. Nah, ini kita udah berada di depannya. Ini Mas Sidik bisa minta tolong dijelaskan ke Sobat Expos, ini bambu apa, Mas Sidik? Ini namanya bambu wulung, Mas. Bambu wulung. Iya, untuk kegunaannya ya bisa untuk kerajinan, terus buat rumah bisa, buat macam-macam lah. Salah satunya itu. Kalau untuk ciri khas dari bambu wulung ini apa, Mas Sidik? Kalau lihat dari semuanya kan bambu-bambu hampir sama ini. Tentunya ada khasnya sendiri. Kalau cirinya bambu wulung itu kalau sudah tua itu warnanya hitam, Mas. Kalau masih muda ya hijau seperti itu. Berarti ini masih muda nggih? Iya, yang hijau ini masih muda, terus yang hitam itu sudah tua, sudah siap untuk dipergunakan, dipanen gitu. Kalau untuk yang sebelahnya juga sama, Mas Sidik? Sama itu, sama bambu wulung juga. Kalau yang itu beda, Mas. Nah, kalau untuk yang ini bambu wulung, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, bambu itu sebenarnya mirip-mirip. Cuman ada ciri khasnya sendiri. Nah, kalau yang ini bambu wulung. Hafal nggih, Mas, termasuk yang jenengan bambu-bambunya di sini? Nggih, setiap hari lihat, Mas. Setiap hari ketemu nggih? Nggih. Selanjutnya ini ada bambu, kok dari warnanya teman-teman pasti bisa nebak ini. Bambu kuning. Bambu kuning nggih, Mas Dik? Nggih. Nah, ini di sini di salah satu tempat ini dari 38 ini, selain tadi ada bambu wulung, di sini juga ada bambu kuning. Nah, kalau bambu kuning ini kalau untuk di masyarakat biasanya digunakan untuk apa ya, Mas Dik? Kalau di masyarakat cuma untuk hiasan, Mas. Oh, hiasan gitu? Iya, nggak bisa digunakan untuk yang lain. Nah, ada biasanya yang tumbuhan baru itu kayak rebung itu nggak bisa ya kalau jenisnya ini? Bisa, Mas, bisa dimakan kalau rebungnya. Tapi kalau untuk bambunya yang sudah tua tidak bisa, karena gimana ya? Bambunya terlalu keras. Enggak, terlalu lembek. Beda sama bambu apus, bambu wulung, bambu petung, beda. Ya kalau zaman dulu untuk penangkal. Makhluk-makhluk yang enggak kasat mata itu. Nah, kalau ngomongin tentang bambu kuning ya, teman-teman, biasanya kalau di Jawa itu ada hubungannya dengan mistis-mistis gitu. Ya. Nah, apakah benar, gimana, Mas Sidik? Ya kalau menurut cerita orang tua dulu ya, untuk ditanam di depan rumah, untuk pagar dari barang-barang yang kasat mata gitu, Mas. Jadi kalau ngomongin bambu kuning itu salah satunya untuk penangkal tolak balak. Yeah. Biasanya ditanam di depan rumah untuk menangkal tolak balak atau apa ya, Kak, santet atau teluk yang dari luar mau menyerang ke rumah. Seperti itu. Tapi itu ya harus gimana ya? Harus percaya dulu. Syaratnya itu, teman-teman, untuk bambu kuning itu bisa bekerja harus percaya terlebih dahulu. Kalau untuk warga sini masih ada masih banyak. Nah, di dusun ini di Bulak Salak, kemampuan bambu kuning ini terbukti masih ampuh karena masih digunakan di beberapa rumah-rumah di desa ini. Nah, kembali lagi, untuk bisa bekerjanya bambu kuning adalah percaya. Percaya dulu. Nah, di sisi-sisi yang selanjutnya kita bergeser ke sebelah. Kita sekarang berada di depan bambu petung. Nah, tadi ngomongin soal mitologi. Nah, ini kita berada di depan bambu petung. Kalau ngomongin bambu petung ini cukup familiar ya, Mas, ya, di masyarakat ya. Nah, kalau biasanya kalau warga sini itu mendaya gunakan bambu petung ini untuk apa, Mas Sidik? Banyak, Mas. Salah satunya untuk membuat bangunan rumah yang bambu petungnya sudah tua. Terus buat tiangnya bisa, buat usuk, reng bisa, yang untuk nanam lombok buat lanjaran bisa. Terus kalau ada kegunaan lain yang seperti rebungnya bisa dimakan. Nah, rebungnya ini ada tumbuhan kecil di situ, teman-teman. Nah, rebungnya ini bisa daya gunakan untuk buat buat makan. Sayuran. Buat sayuran. Ada yang isi risoles, buat sayur lodeh, sayur-sayuran, sayur oseng bisa. Nah, itu teman-teman. Jadi selain untuk bambu petung ini untuk penyangga rumah, jadi ada daya guna untuk konsumsi sebenarnya, teman-teman. Ada rebung kecil di situ, bisa untuk sayur, bisa untuk lumpia, risol. Nah,
bisa untuk meningkatkan ekonomi juga di masyarakat seperti itu. Banyak dicari kalau pas musim itu, Mas. Jadi kalau ngomongin bambu petung yang di sini itu sebenarnya bisa dijual belikan apa enggak? Bisa, Mas. Oh begitu. Bisa dijual belikan. Ada yang pesen buat itu lanjaran, buat tiang untuk membuat gazebo, untuk membuat reng usuk untuk rumah. Banyak sekali kegunaannya. Nah, teman-teman barangkali yang membutuhkan bambu petung bisa datang ke sini nih. Menyediakan cukup banyak buatan kalau di sini. Banyak, Mas. Nah, menyediakan cukup banyak bambu petung yang membutuhkan untuk penyangga rumah atau kegunaan yang lainnya bisa datang ke Dukuh Wukir Sari, Bulak Salak, Bulak Salak, Kecamatan Wukir Sari, Cangkringan, Sleman. Mas Sidik, kalau ngomongin soal bambu gitu ya, kalau di Jawa dari cerita-cerita nenek moyang itu kok apa ya, image-nya kayak kental banget, sarang demit, sarang kuntilanak, atau anak-anak yang main di daerah bambu maghrib nggak pulang telat atau ngilang itu, kalau gimana Mas kalau di daerah sini gitu Mas? Ya kalau cerita dari orang-orang yang tua dulu Mas seperti itu, Mas. Banyak untuk sarang gendruwo, kuntilanak dan sebagainya. Dan banyak lagi untuk sarang ular kobra tuh, Mas, kalau bambu. Kan senang ya, lembab, terus daunnya itu kan hangat atau gimana ya. Kayak gitu. Tapi kalau di sini cenderung aman Mas, aman Mas di sini. Selagi sama-sama sebelum masuk kita ke Lentuan, aman insya Allah. Kalau masalah mistik banyak sini, Mas. Bantaran sungai itu semuanya. Gudangnya itu, Mas. Tapi semuanya kembali kalau teman-teman pengen aman masuk ke tempat apapun selain bambu atau tempat-tempat yang apa ya, dikiranya mistis atau apa, syaratnya cuma satu teman-teman, kula nuwun. Kalau untuk acara-acara ritual adat atau selamatan di desa sini ada enggak Mas Sidik? Ya masih ada, seperti apa ya, kalau mau menikahan ada guangi, selamatan itu masih ada. Terus dulu pernah satu kali merti dusun itu ada. Di sini kan ada banyak, ada satu sumber dan satu patung arca. Nah di situ air dari sumber itu dibawa ke sini, ditirakati satu malam, paginya baru jalan mubeng dusun. Terus yang di arca itu ya di sana tirakatan ada saji komplit lah, yang meminta perlindungan dari Allah untuk keselamatan warga Bulak Salak, biar gampang cari rezeki, aman dari segala macam hal. Nah, itu adalah salah satu cara untuk terkoneksi dengan alam dan terkoneksi dengan Tuhan. Oke, terima kasih semuanya buat teman-teman Sobat Ekpos sudah menemani sejauh ini. Nah, teman-teman barangkali ada yang Jogja khususnya ya, barangkali ada yang pengen ngajak keluarganya wisata edukasi bambu, atau warga-warga Jogja yang pengen nyari keperluan-keperluan untuk bambu rumah atau sejenisnya, bisa datang ke mana Mas? Ke Desa Wisata Hutan Bambu Bulak Salak, Wukir Sari, Cangkringan, Sleman. Nah, seperti itu. Terima kasih, matur suwun.